wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur atas nikmat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sebagaimana Bapak Ibu dapat hadir dalam undangan pelaksanaan dari calon guru penggerak kita dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan nanti pelaksanaan kegiatan ini akan disampaikan dengan materi khusus yaitu dari Ibu Yeti Kartika. Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih, dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Zubaidi. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Pintu besi itu tutup aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, yang saya hormati Ibu Yeti selaku calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu ya. 10. Kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, terutama tujuannya adalah untuk anak-anak didik kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan jadi PR terutama untuk guru penggerak kita, terutama kita udah lulus angkatan 9 itu ada 3 orang ya. Jadi tujuannya supaya dari Bapak Ibu guru bisa menular ke siswa. Ya, jadi budaya positif itu banyak di sekolah ini. Materi yang akan disampaikan oleh Bu Yeti, jadi kita untuk relaksasi dulu kepada Bapak Ibu kami persilakan. Ya. Iya Pak. Putar-putar megang tangan diputar-putar megang bahu, tangan diputar-putar megang lalu, digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar-putar megang tangan diputar-putar, meganglah bahu, tangan diputar-putar, meganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, meganglah bahu, tangan diputar-putar, meganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar, tangan diputar-putar, meganglah bahu, tangan diputar-putar, meganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri.
kepada Ibu Etika Tika kami persilahkan dengan segala hormat. Isi 6. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 2 Pinggir. Pertama-tama marilah kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya lah kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Selanjutnya selawat berisalam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati adalah Kepala SMK Negeri 2 Pinggir Bapak Suwondo ST, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Majelis SMK Negeri 2 Pinggir. Mungkin sedikit kata bijak dari Zig Ziglar adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita perlu memulai untuk bisa menjadi hebat. Jadi bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, terima kasih ya Pak. Baiklah, saya doakan di sini Bapak Ibu sehat dan bahagia. Baiklah, kita akan mulai dari diseminasi budaya positif ya. Nah, pertanyaan pemantik di sini adalah, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi bagaimana Bapak Ibu, pemberian hukuman dapatkah mendisiplinkan siswa? Ada juga. Berarti apakah Bapak Ibu setuju? Ya, apakah Bapak Ibu memberikan setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oh, tergantung level masalah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang sebagian yang tidak setuju. Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini Bapak setuju atau tidak anak kita disuruh mencatat 100 kali? Berarti tidak setuju ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang bagian setuju, ada yang tidak. Baiklah Bapak Ibu, nanti akan kita pelajari untuk pelajaran berikutnya ya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan bentuk perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik oleh seluruh warga sekolah. Jadi di sini adalah bagaimana kita menciptakan dan melakukan budaya positif itu dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal nanti akan kita lihat ya, nilai apa saja. Yang termasuk dalam budaya positif di sini adalah, pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Baiklah, kita akan mengupas satu-satu dari budaya positif tersebut. Nah, di sini kita akan coba permainan ya. Cobalah buka. Mungkin di sini saya minta Ibu Juslina bersama Ibu Yanti. Di sini ya Bu ya. Coba buka tangan. Ini yang si A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Ya, mengepalkan salah satu tangannya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda.
Berarti ibaratnya Ibu Juslina yang si A ya. Sementara yang si B, yaitu Ibu Siti, ya adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangannya. Membuka tangan Ibu Juslina ya. Teman Anda B adalah dengan cara boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangannya? Mari kita lihat. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangannya? Mengapa? Pasti akan ada alasan. Atau dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dalam posisi kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Ya, silakan Ibu Siti dengan apakah ini memberi uang? Ya. Apakah di sini Bu Juslina akan membuka kepalan tangannya atau masih tetap menutup kepalan tangannya walaupun dengan gaya Ibu Siti kita minta di sini? Nah, terima kasih ya peraganya oleh Ibu Jus sama Bu Siti. Berarti di sini siapa yang memegang kontrol? Ya, berarti nampak di sini adalah Bu Juslina. Walaupun Ibu Siti merayu dengan segala cara, menggelitik atau memarahi, atau bisa jadi juga membujuk dengan uang, yang Bu Juslina tetap mengepalkan tangannya. Berarti apa alasan Ibu Juslina di sini? Nah. Karena ini adalah barang berharga saya yang harus saya pertahankan. Oke, terima kasih Ibu Juslina sama Ibu Siti, silakan duduk. Nah, di sini nampak ya, posisi kontrol itu adalah siapa yang memegang kendali, siapa yang kuat akan keyakinannya. Jadi, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, itu posisi kontrol akan menang. Coba kalau seandainya kita bilang Ibu Juslina tidak begitu kuat keyakinannya, dengan bujukan-bujukan Ibu Siti, mungkin posisi kontrol Ibu Juslina bisa lepas. Iya kan? Nah, makanya di sini penting posisi kontrol itu adalah ada pada diri kita sendiri. Jadi, pergeseran paradigma posisi kontrol sini menurut Dr. William Glasser adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini dapat kita lihat ya, perubahan paradigma menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin di sini dikatakan bahwa orang dewasa ini memiliki hak memaksa itu adalah dengan melihat kekuatan kontrol tadi. Apakah dia merasa berkuasa atau tidak dengan lawan yang dikontrol tersebut. Jadi dia memiliki hak, padahal ini adalah salah. Jadi posisi kontrol selama ini kita yang menentukan, tergantung siapa yang memaksa. Umpamanya tadi, kalau seandainya kekuasaan Ibu Siti itu lebih kuat dari Ibu Juslina, bagaimana? Apakah Ibu Juslina itu tergoyahkan atau tidak? Jadi itu maksudnya. Jadi kalau siswa, ya mungkin siswa kita bilang, tolong nak dengan memaksa, ibaratnya tadi, tolong dengan 100 kata tadi. Seharusnya kita tidak boleh, karena kita sebagai guru kan murid akan menurut. Iya kan? Karena kita gurunya. Kalau nggak saya ikutin gurunya, ibu ini nanti saya akan lebih ditambah lagi hukuman. Jadi sebetulnya itu tidak boleh. Nah makanya ini akan kita pelajari di pelajaran positif berikutnya. Iya, sama-sama.
Jadi disinilah perubahan paradigma kita sebagai pendidik. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi kita pendidik ini di sini ibaratkan sebagai petani ya Bapak yang menanam padi. Jadi padinya itu adalah siswa kita yang menuntut tumbuhnya padi tanpa mengubah kodrat padi tersebut. Begitu juga dengan anak didik kita, terlahir dengan kodrat dan keadaannya masing-masing. Kita bisa menuntun dan memperbaiki laku murid agar menjadi lebih baik. Jadi tugas kita adalah menuntun murid kita untuk ke jalan yang kebenaran. Berarti boleh Pak Zubedi? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama dengan yang tadi saya katakan tepat waktu, karena di sini kan budaya positif, Ya. otomatis dari kesadaran diri sendiri. Jadi insya Allah walaupun ada pujian atau apapun, insya Allah tetap tahu waktu, karena kesadaran diri sendiri tepat waktu itu adalah mencontohkan untuk diri sendiri lah kepada guru, apalagi kepada siswa. Jadi sikap kita lebih utama dibandingkan kata-kata untuk memberi contoh kepada siswa. Nah, itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zubedi. Memang benar ya, bahwa kita dulu yang memberi contoh ke murid. Ya, bahwa kita yang memberi contoh ke murid, karena kita merupakan pedoman bagi murid. Apakah ini datang terlambat atau tidak. Jadi walaupun kita tidak ada pujian dari atasan, walaupun tidak ada aturan untuk datang pagi, tetapi kita meyakini bahwa datang tepat waktu itu adalah merupakan kedisiplinan yang harus kita tegakkan, dan itu akan kita tularkan kepada murid kita nanti. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Nah, di sini kenapa motivasi perilaku manusia itu kita pelajari, yaitu adalah motivasi perilaku manusia adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, di mana motivasi itu timbul karena yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, adanya imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, timbul karena dia menghargai nilai kebajikan dan menghargai diri dia sendiri. Jadi pas tadi jawaban Bapak Ibu itu adalah poin yang keberapa? Ya, yang ketiga. Berarti timbulnya karena dia menghargai adanya nilai kebajikan dan menghargai diri dia sendiri. Jadi tidak ada di sini terasa ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, tidak ada juga imbalan atau penghargaan. Jadi terima kasih sekali bahwa guru di SMK Negeri 2 Pinggir ini telah melakukan motivasi perilaku manusia yang ketiga. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nih, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama, yaitu motivasi eksternal. Yang dikatakan motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dengan pertanyaan pengantin, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu datanya dari luar. Iya kan Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita tidak merasa enak tadi. Yang kedua, motivasi internal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Berarti kita mengharap imbalan. Berarti seperti tadi pujian ya Pak ya, atau hadiah. Nah, motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Disinilah yang Bapak Ibu tadi menjawab, yaitu tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti kan Bapak Ibu udah tahu nilai kebaikan yang akan Ibu lakukan. Makanya Bapak Ibu tadi menjawab adalah berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan atau motivasi eksternal. Baik, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sementara konsekuensi
bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu kita sama-sama tahu ya bahwa hukuman itu adalah tidak baik kita lakukan. Karena di sini hukuman itu akan meninggalkan bekas pada murid kita. Begitu juga dengan konsekuensi dibuat dalam satu arah, bukan dua arah. Makanya nanti kita akan membahas tentang kesepakatan. Yang lebih baik di sini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sama pertanyaan kemarin tadi, ini termasuk konsekuensi kah atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Bagaimana nih Bapak Ibu? Apa ini konsekuensi atau hukuman? Hukum. Ya, Hukuman. Ya. Ya. Kenapa hukuman? Ya, berarti tidak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, berarti di sini ya. Berarti di sini ya Bapak Ibu. Berarti tadi kita bilang bahwa hukuman itu akan kalau konsekuensi dibuat oleh satu pihak. Contohnya di sini. Ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu merupakan sebuah hukuman karena tidak ada hubungan dengan keterlambatan. Ya kan Bapak Ibu, mencatat 100 kali dengan keterlambatan tidak ada hubungan. Itu termasuk hukuman. Mengitari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, tidak ada hubungan. Berarti yang tidak ada hukuman itu berarti dia jatuhnya kepada hukuman. Sementara membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu merupakan konsekuensi. Karena kalau dia tidak membersihkan coretan di meja, berarti mejanya kotor. Berarti ada hubungan yang melakukan. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau Hukuman. Ya, hukuman. Karena tidak ada hubungan menggunakan masker dengan push up. Membersihkan WC. Tapi gini, kayak Ya. kayak yang kedua tadi itu waktu konsekuensi ada nilai positifnya. Ya, makanya di sini nanti Pak kita mempelajari ya Pak ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman itu yang kenapa dikatakan gagal? Yang pertama, hukuman menyakitkan bagi peserta didik kita. Makanya ini dikatakan identitas gagal. Yang kedua, akan menimbulkan rasa akan tidak nyaman. Jadi kalau anak kita memberikan hukuman, perasaan anak murid kita tidak akan merasa nyaman. Dia datang ke sekolah. Yang kedua, sifatnya memaksa. Pasti hukuman memaksa. Sama dengan, ayo berlari keliling lapangan. Berarti kita memaksa. Disinilah timbul rasa tidak nyaman pada murid kita. Yang selanjutnya adalah akan menyembunyikan kesalahannya atau berbohong. Iya, anak akan menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Tetapi makanya ini dikatakan identitas gagal. Dia tidak ada kejujuran di sini karena dia takut akan dihukum, dia akan berbohong. Yang ketiga adalah dia rendah diri. Dia akan merasa malu dimarahi. Jadi dia akan merasa malu di depan kawan-kawannya kalau hukuman itu terdengar dan terlihat oleh teman-temannya. Makanya ini dikatakan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua yang identitas gagal adalah penghargaan. Kenapa dikatakan gagal? Karena tidak efektif. Karena anak akan ketergantungan akan adanya penghargaan. Jadi di sini kalau kita pamannya di sini Bapak Ibu di dalam kelas, anak-anak siapa yang bisa menjawab ya nanti akan dikasih poin 10. Tetapi ketika kita tidak memberikan itu reward, dia tidak akan melakukan lagi.
Jadi dia akan melakukan kalau di saat kita yang mengajar. Kalau di saat guru lain mengajar, dia tidak akan mau melakukan. Makanya itu yang dikatakan ketergantungan anak akan penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan, membuat rasa iri pada murid yang lain. Jadi merusak hubungan sinilah, berarti kita memberikan reward kepada yang umpamanya yang hebat, sementara yang tidak hebat akan merasa iri. Ini akan merusak hubungan mereka. Mungkin merusak hubungan pertemanan mereka. Kita tidak tahu di belakangnya anak itu bagaimana. Mungkin di depan kita anak mungkin tidak merasa iri, tetapi di belakang anak itu akan merasa sedih dia. Yang aturan tadi berteman, tiba-tiba guru memberikan satu reward ke dia, mungkin di belakang kelas dia tidak berteman lagi. Ada rasa irinya. Makanya ini dikatakan identitas gagal. Yang kedua, mematikan kreativitas ketika tidak memberikan penghargaan. Jadi ketika kita tidak memberikan penghargaan, anak itu tidak akan bersemangat lagi. Pernah Bapak Ibu melakukan itu? Iya kan? Bahwa ketika kita tidak memberi pujian, kita tidak memberikan reward ke anak, dia tidak akan apa lagi, giat lagi akan belajar. Jadi inilah katanya ibaratnya dengan ketergantungan. Makanya ini juga dikatakan identitas gagal. Yang terakhir adalah sistem perankingan. Jadi memang betul sistem perankingan di sini dikatakan identitas gagal. Kenapa? Karena umpamanya anak itu sama-sama juara 1, tetapi beda koma 0, itu akan merasakan anak merasa dirugikan. Di sini dikatakan dia sistem perankingan itu tidak baik. Karena dia beda koma aja sedikit itu sudah mematikan apa dia karakter dia dan membuat dia akan tidak nyaman atau merusak hubungan. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi. Konsekuensi ini dikatakan identitas sukses tetapi dalam jangka waktu pendek. Pertama, anak perlu diawasan dan dimonitoring. Jadi kalau kita tidak lakukan monitoring, kita tidak tinjau lagi, anak akan membuat kesalahan tersebut lagi. Yang kedua, perlu kita berikan stimulus atau respon. Berarti selalu kita beri dorongan, selalu kita dampingi, tapi itu untuk jangka pendek. Bukan berarti dia tidak percaya dirinya di sini. Dia tidak akan mandiri. Makanya itu dikatakan jangka pendek. Suatu saat akan mengulang kesalahan kalau kita tidak mengawasinya. Makanya konsekuensi ini bisa juga dikatakan identitas sukses, tetapi dalam jangka waktu pendek. Yang terbaik adalah restitusi. Pada restitusi, murid akan tergantung bertanggung jawab dengan kesalahan yang ia lakukan. Ia akan mencari solusinya, dia akan melakukan kontrol dirinya, sehingga dia belajar dari kesalahan. Kemudian kesalahan tersebut kemudian dia bisa bersemangat memperbaiki kesalahannya karena sudah ada motivasi dari dalam diri anak tersebut untuk mau memperbaiki kesalahannya. Berarti dengan restitusi inilah jadi kita sebagai guru juga bisa membimbing anak mencari solusi. Mereka akan tahu sendiri apa kesalahan mereka akan menyadarinya dan mereka akan mencari solusi dari kesalahan mereka tersebut. Nah, kita masuk pada budaya positif yang selanjutnya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu pertanyaan pemantik lagi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apakah ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya, ada juga boleh mengatakan keyakinan. Ya, kenapa bisa yakin Ibu Siti? Karena memang kalau kita memakai helm, keselamatan kita akan terjaga. Ya. Itu keyakinan kita, keyakinan yang timbul dalam hati kita. Oke, terima kasih, bagus sekali ya Bu Siti. Ya, kalau peraturan mungkin karena takut aja ya. Oke, berarti sudah bagus sekali ya, Bapak Ibu SMK 2 Pinggir udah memahami apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah ini peraturan atau keyakinan? Keyakinan ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu SMK udah hebat bukannya. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, artinya bersifat umum ya. Jadi kesepakatan kelas itu bukan lagi kita yang membuat, karena kalau kita yang membuat itu jatuhnya apa Bu?
Peraturan. Makanya ini keyakinan kelas ini dibuat dari kesepakatan antara guru dan siswa. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu kita mulai dari pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide-ide tentang peraturan yang akan disepakatinya. Berarti siswa yang kita suruh dulu, apa sih keyakinan yang akan mereka buat? Yang kedua, mencatat semua masukan. Berarti mereka tempel nanti atau mereka catat di papan tulis. Selanjutnya, setelah mereka mencatat itu, kalimat yang mereka buat tadi belum tentu itu bagus untuk disepakati. Contohnya, mungkin murid siswa kita bilang nih, jangan buang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat. Berarti itu belum kata positif. Karena kata-kata positif itu tidak menggunakan larangan atau jangan. Jadi kita ganti nanti kalimat menjadi kalimat positif dari semua masukan murid kita. Contohnya tadi, jangan datang terlambat. Berarti kita ganti bahasanya dengan bahasa positif. Berarti datanglah tepat waktu. Yang kedua, tolong piket kelas kalau tidak kelas kotor. Berarti harusnya jagalah kebersihannya. Itulah kalimat positif yang akan kita ganti dari murid-murid kita. Selanjutnya, mengintisarikan nilai-nilai kebajikan universal. Dari peraturan yang mereka buat tadi, keyakinan tersebut menjadi kalimat positif, ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contohnya, berarti tadi disiplin, dia datang terlambat, itu merupakan nilai kebajikan. Yang kedua, menjaga kebersihan, itu merupakan nilai kebajikan. Pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita wajib menandatangani semuanya. Karena ini merupakan keyakinan kesepakatan bersama. Jangan nanti tidak ada yang dia menandatangani, nanti dia tidak sepakat. Ya Bapak Ibu. Jadi seperti itulah cara membuat keyakinan kelas. Bukan kita tanya, terus kita catat, langsung kita sepakati, tidak. Kita lihat kata-kata anak itu positif atau tidak. Kalau belum positif, berarti kita ubah menjadi kalimat positif. Karena di dalam kalimat positif itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Next book. Nah, ini contoh cara membuat keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11 DPIB. Dengan uraian prosedur-prosedur seperti tadi. Saya panggil siswanya, kita sepakati bersama masing-masing murid akan menempelkan apa peraturan yang ingin mereka buat. Dari peraturan tersebut kita ubah menjadi bahasa positif. Dari bahasa positif itu akan terkandung nilai-nilai kebajikan. Setelah nilai-nilai kebajikan itu kita disepakati bersama menjadi 3 atau 7 keyakinan kelas, baru mereka akan menandatangani bersama bahwa mereka akan sepakat atau meyakini keyakinan kelas yang kita buat. Jadi di sini tujuannya keyakinan kelas itu adalah menyadarkan diri anak itu sendiri bahwa apa yang dilakukan itu berdasarkan dari motivasi dari dirinya sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Next. Ini videonya ya Bapak Ibu ya, cara membuat keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11 DPIB. Pertama itu ada peraturan, yang kedua ada kalimat positif, yang ketiga nanti dirumuskan menjadi nilai-nilai universalnya ada di dalamnya. Terus baru nanti di sebelahnya adalah tanda tangan. Jadi setiap murid kita turun ke depan Bapak Ibu. Jadi tidak ada murid yang tidak sepakat nanti. Oh saya tidak dapat. Semua murid, namanya semua warga. Berarti semua murid kita harus menginspirasikan apa kata-katanya yang ingin. Dan kata-kata yang sama itu kan kita gabungkan. Karena tidak mungkin kata yang sama kita buat juga peraturan. Contohnya, yang satu menjaga kebersihan, yang kedua piketlah. Berarti kan masih sama. Intinya adalah menjaga kebersihan. Yang satu lengkapi dengan atribut, yang satu berpakaian rapi, berarti kan sama dengan artinya juga sama. Nah,
Kita lanjut pada budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ada lagi pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini apakah termasuk kesenangan? Apa ingin kasih sayang? Apakah ini penguasaan? Atau apa? Aku senang. Apa ingin bertahan hidup? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apa di sini Bapak Ibu? Berarti kasih sayang. Bisa jadi kasih sayang. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti apa? Ya, bisa juga dikatakan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa di sini? Dia merasa hebat. Berarti pingin apa dia di sini? Kebutuhan hidup apanya? Ya, betul. Berarti pingin adalah pengakuan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, berarti dia udah bosan di dalam kelas. Berarti dia ingin kebebasan. Baiklah, kita akan pelajari selanjutnya. Nah, apa yang dikatakan dengan kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi contohnya di sini bertahan hidup kalau ke siswa kita ya Bapak Ibu, kalau anak kita membawa nasi, berarti kebutuhan apa dia? Berarti tetap untuk bertahan hidup. Dia tidak membawa makanan atau sarapan dari rumah, bagaimana dia akan konsentrasi belajar di sekolah? Berarti dia butuh bertahan hidup. Begitu juga kita yang dewasa, kebutuhan biologis, berarti kita keturunan kita, berarti untuk bertahan hidup. Itu contohnya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan akan memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi di sini anak kita di sini adalah kebutuhan dia berteman. Jadi dia bagaimana merasa dia berteman, bagaimana bisa dia bergabung dalam kelompok tersebut. Jadi makanya tadi contoh kebutuhannya kasih sayang, ibu kejar aku, iya kan? Karena ibu sayang aku. Itu berarti dia meminta perhatian kasih sayang. Begitu juga kita sama anak murid kita di kelas Bapak Ibu. Jadi tugas kita bukan hanya mengajar, kita tidak mengetahui kebutuhan apa untuk murid kita. Kita cuma fokus ke materi kita. Sementara ada anak yang butuh diperhatikan dalam saat kita mengajar. Yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini tadi aku hebat kan? Pasti dia butuh pengakuan, penguasaan di sini. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dia tampilkan. Jadi disinilah dia. Jadi ada anak yang butuh diakui. Karena akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya kebebasan tadi. Aku bosan. Berarti dia bosan di dalam kelas. Berarti dia ingin di luar. Harus kita perhatikan itu. Itu juga dengan anak muda kita. Bu, ruang ini panas. Kita harus perhatikan. Jangan lagi kita bertahan di dalam kelas. Oke, nah. Berarti kita pindah ke luar. Seperti itu yang dibutuhkan. Apapun ya, keluhan siswa kita itu harus kita dengarkan. Jangan kita bilang, aduh panas nak, biar aja lah. Tanggung lagi materi ibu ini. Iya kan? Tanggung nih nak materi ibu sedikit lagi. Jangan. Karena itu akan menurunkan daya kreativitas anak. Dengan kondisi panas dia tidak nyaman. Jadi untuk niatnya belajar tidak ada lagi. Tetapi kalau kita ikutin, oke nak, memang kita panas, semuanya panas Pak. Tapi kita pindah ke keluar. Tapi dengan syarat kita tetap memantaunya lagi. Bukan kita lepaskan. Nah, berarti berarti selama ini kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kita lihat kebutuhan anak murid kita, Pak. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan.
kebutuhan akan senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan dan bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa ada kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Jadi anak itu juga butuh disenangi, Pak. Jadi contohnya tadi kita paksa anak kita itu bertahan kelas, bagaimana dia akan senyum? Bapak minta senyum pun dia tidak akan senyum lagi. Pasti kita perhatikan di sini bahwa kebutuhan kesenangan itu harus kita pikirkan karena efeknya akan banyak. Nah, baik kita lanjut pada budaya positif lainnya adalah posisi kontrol. Nah, di sini ada penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Ini pernah kita lakukan Bapak Ibu waktu di desiminasi ya Bapak Ibu ya. Ya, yang kombel kita ya Bapak Ibu ya. Waktu itu kita saya bersama Ibu Yuslina memperagakan bagaimana itu sikap penghukum, sikap merasa bersalah, berteman. Nih, dapat kita lihat ya Bapak Ibu di sini ada di videokan waktu itu ya. Jadi bagaimana sih penghukum itu sebenarnya apa sih gitu kan? Jadi kan waktu kita kombel tersebut Bapak Ibu kita dah lakukan itu. Nah. Oh, enggak apa lagi. Kamu dari mana aja? Ini posisi penghukum waktu itu. Kamu jadi gimana? Ibu kalau kita jalan-jalan ke sekolah lewat dari sana. Kalau PDH tahu kamu itu jurusan yang ibu apa? Saya kan ibunya nggak kerja. Karena kamu nanti nilai itu juga ibu nilai itu apa? Terus kalau kamu nggak kasihan, orang tua sudah Merasa bersalah. kamu nggak tahu. Kalau ini yang Itu makanya. Ya. Jadi jauh terlambat lagi ya. Nanti ibu oke, next lanjut. apa di Nah, ini posisi teman. Ini posisi teman. Penghukumnya enggak kebaca. Ini posisi segitiga restitusi Pak yang di sini. Nah, ini posisi manajer. Jadi siswa itu akan mengakui kesalahannya. Terus dia menjelaskan. Saya tidak sepakat. Mobil serta ada tanki itu Ya. kalau supir. Oke, Bapak Ibu. terlambat itu bagus nggak? Oke, berarti kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Berarti itu contoh dari penerapan posisi kontrol kita tadi. Yang pertama kita bahas adalah posisi kontrol penghukum. Di mana sama-sama kita lihat tadi posisi pengontrol penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Pasti ada ancaman di sini. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, posisi kontrol penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Jadi dampaknya ke siswa apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah, kita masuk pada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Nah, pembuat rasa bersalah ini akan dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi dia merasa bersalah. Jadi ini juga kurang bagus untuk posisi kontrol kita. Yang ketiga adalah posisi teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah suatu saat guru tersebut tidak
tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Guru bersikap ramah cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Dampaknya ke murid adalah murid bergantung pada satu orang. Jadi kalau kita posisi teman itu, murid itu akan bergantung ke kita bapak. Karena di saat kita tidak memperlakukan yang sama dengan guru lain, murid itu tidak akan mendengar. Dia akan pasti bagus sama bapak ini aja lah, berurusan, lebih tenang lagi, aman. Dia bisa diajak berteman. Tetapi di saat kita tidak memposisikan sebagai dia teman lagi, dia tidak akan mau lagi mengulang. Berarti dia akan mengulang lagi kesalahannya. Itu namanya ketergantungan. Yang keempat adalah posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan, nak? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kedua, nada bicara di sini adalah ekspresinya datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya di sini adalah siswa akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya anak Mandiri. itu percaya diri. Mandiri. Terus selanjutnya, berarti yang terbaik adalah posisi manajer yang sama-sama kita perhatikan tadi. Suara netral tercipta identitas positif. Mengajukan pertanyaan bermakna. Membantu siswa memecahkan masalah. Contohnya, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa dampaknya ke siswa? Murid mandiri, percaya diri, karena dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Udah lanjut. Nah, yang terakhir adalah budaya positif kita adalah segitiga restitusi. Apa yang dikatakan segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru dan orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini adalah keterkaitan kita adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan murid kita. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya di sini? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal murid menjadi identitas sukses. Tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku didasarkan atas upaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan tertentu dan guru diharapkan proaktif dalam mengenali kebutuhan murid. Contohnya pertanyaan di sini tadi adalah kita ke murid adalah pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Berarti kita di situ adalah memvalidasi tindakan apa yang dia salah. Nah, disitulah akan tumbuh kejujuran. Disitulah dia akan murid kita memberikan penjelasan kenapa dia melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini adalah murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik murid di dalam memperbaiki kesalahannya. Berarti di sini kita akan buat pertanyaan. Jadi menurut kamu kalau ini salah, apakah keyakinan mana yang kamu langgar? Iya Bu, kedisiplinan saya terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, apa solusi dari bapak ibu? Apa solusi dari anak ibu untuk supaya agar tidak terlambat? Ya mungkin nah, inilah contohnya penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya anak kelas yang terlambat Ya sekolah. Bu, saya udah 3 kali terlambat sekolah. Udah 3 kali ya Akbar ya. Menurut Akbar terlambat ke sekolah itu bagus atau tidak? Ya bagus Bu. Nah, mungkin semua orang pernah merasa kalah ya, tetapi setiap orang harus belajar dari kesalahannya untuk memperbaikinya ya Akbar ya. Ya Bu. Nah, sekarang ibu mau nanya, pasti Akbar punya alasan kenapa Akbar bisa terlambat ke sekolah. Karena saya baru diberikan hasil oleh orang tua saya Bu, sehingga saya mengerti sampai larut malam. Benar. Berarti di sini keyakinan kelas mana yang Akbar angkat? Yang kelas tentang disiplin Bu. Nah, keyakinan tentang disiplin ya. Jadi menurut Akbar disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena disiplin kita bisa menghargai waktu dan diri sendiri. Nah, benar. Karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu dan diri sendiri sehingga apapun pekerjaan yang akan kita lakukan akan tepat waktu dan kita tidak menjadi orang yang gagal. Benar sekali, karena dengan disiplin kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa menghargai waktu dan kita tidak menjadi orang yang gagal. Baik Bu, saya menyesal karena sering lambat dan saya minta maaf ke depannya Bu.
Nah, itulah Bapak Ibu contoh penerapan yang saya lakukan pada murid saya sendiri di jurusan DPUB kelas 11. Kebetulan murid itu adalah sering terlambat. Nah, mungkin hanya itu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa sama-sama kita terapkan kepada murid kita. Mungkin penyampaian saya tadi banyak kekurangan, banyak mungkin yang harus saya pelajari di sini. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oleh guru kita, mana pertanyaan-pertanyaan ini adalah membangun diri kita untuk refleksi diri kita sebagai guru di mana posisi yang akan sebaiknya kita tempatkan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Yeti atau yang lain bisa kita sini bisa sharing. Atau bisa tanggapan juga. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan terhadap paparan materi budaya positif ini. Silakan berdiri Pak. Silakan berdiri Pak. Ya, terima kasih Bu Yeti. Sepanjang pemaparan Bu Yeti tadi kan, kalau saya tidak salah menyimpulkan, bahwasanya untuk membudayakan budaya positif itu kita tidak boleh menggunakan kekerasan, hukuman, bahkan peraturan-peraturan ya yang kira-kira tidak enak bagi siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, namanya budaya positif itu sebelum sesuatu itu membudaya, kalau menurut saya itu perlu peraturan. Contohnya pakai helm tadi. Tujuan pemerintah untuk menyuruh masyarakat ini pakai helm sebenarnya kan untuk membudayakan positif, untuk membangkitkan semangat atau kesadaran masyarakat supaya memakai helm. Karena helm itu melindungi dirinya. Nah, untuk masyarakat yang tidak mengerti itu, nah di sinilah perlunya peraturan. Karena pertanyaan saya bagi kita di siswa, untuk siswa yang belum tahu sampai kesadaran untuk itu, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mawang. Pertanyaan yang bagus sekali bahwa kenapa berarti sama dengan pertanyaan pertama materi. Kenapa tidak peraturan? Kenapa tidak keyakinan? Nah, mungkin di sini ya Pak, mungkin murid kita memang belum mengetahui keyakinan itu apa. Karena dengan peraturan tadi kan ada, peraturan itu ada yang negatif, ada yang positif. Berarti di sini di peraturan itu akan ada keterpaksaan. Sementara kita membudayakan positif ini adalah yang datang dari kesadaran dari diri kita. Bahwa kita yakin bahwa nilai apa yang kita yakini itu adalah nilai kebajikan. Contohnya, mungkin tidak semua orang walaupun sudah ada peraturan memakai helm, tetapi dalam kenyataan tidak semua orang memakai helm di jalan. Yang kita temui banyak ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Berarti dia belum yakin bahwa apa yang dia peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu mereka belum yakin bahwa tujuan untuk helm itu apa sih? Tetapi ada sebagian yang sudah meyakini bahwa tujuan helm ini adalah untuk keselamatannya. Nah, makanya itu dibuat keyakinan. Karena setiap peraturan belum tentu orang akan mengikutinya. Terbukti tadi kalau kita melihat helm, akan banyak ada yang sebagian memakai helm. Yang lucunya lagi adalah yang di depan pakai helm, yang si bocil tidak. Berarti kan pada itu satu Honda, satu kendaraan. Berarti mereka berbeda. Yang satu mengikuti peraturan, yang satu malah tidak mengikuti peraturan. Kenapa? Karena beda-beda di sini. Tetapi kalau mereka sudah meyakini bahwa memakai helm itu adalah demi keselamatan. Inilah yang kita samakan dengan ilmu kita tadi. Memang itu terlambat. Kenapa kita terlambat? Jadi bukan 1000 tapi 100.000. kenapa? Pasti Berarti di sini lah ya Pak ya. Berarti bagaimana menumbuhkan keyakinan ke murid kita itu adalah pertama kita sama-sama saling bekerja sama dengan guru menyampaikan bagaimana itu keyakinan kelas itu akan disampaikan oleh guru kepada anak didik kita. Jadi dia sama-sama meyakini, sama-sama kita menyampaikan ke siswa bahwa apa yang diyakini itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Berarti bukan makanya aturan itu sudah ditinggalkan. Jadi di sini adalah kenapa anak itu yakin
bahwa dia akan, karena ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Begitu juga kita. Mengapa kita memakai masker? Karena tidak semua orang memakai masker. Kenapa? Kalau di saat kita masuk ke rumah sakit, berarti kita pasti ada yang memakai masker, ada yang tidak. Karena kita meyakini akan kesehatan, akan adanya virus-virus yang akan tertular ke diri kita. Karena di rumah sakit itu kan kebanyakan orang yang sakit, berbagai virus yang akan. Tetapi ada juga yang tidak memakai. Kenapa? Karena dia tidak meyakini. Padahal itu sudah ditulis di situ. Memakai masker, wajib memakai masker, tetapi tidak dipakainya. Nah, disinilah kita penguatannya adalah di keyakinan. Bagaimana kita meyakini, berarti makanya kita perlu menyampaikan ke siswa bahwa ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Nilai-nilai kebaikan apa saja itu yang sudah tadi kita sampaikan. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini bisa jauh. Terima kasih. Ada satu hal yang Mengganjal. Pertama, faktor tolong dijelaskan faktor-faktor apa saja yang bisa bikin motivasi kita atau anak untuk menimbulkan kesadaran diri. Contohnya tadi kan, kalau kita tak pernah dia ajar dia membersihkan kelas, tak pernah kita suruh, kapan akan timbul kesadaran? Jadi faktor-faktor apa saja yang akan bisa menimbulkan motivasi diri itu untuk kesadaran dirinya. Yang kedua yang saya tanyakan, ada budaya keras dalam disiplin, bisa orang itu tercapai keinginannya atau sukses dia dalam suatu pelaksanaan tugas karena disiplin yang keras. Akhirnya bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kepada Pak. Faktor-faktor apa saja yang memotivasi ya Pak ya? Anak kita untuk melakukan yang menimbulkan motivasi dirinya. Yang pertama faktornya itu adalah berarti dorongan dari kita semua, dorongan kita dari guru-guru. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi kepada anak didik kita. Berarti secara tidak langsung kita harus terus mengingatkan bahwa anak kita itu bahwa apa yang dilakukan dengan, makanya kita perlu tadi dalam menekankan kesuatu nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan itu bukan aja di profil Pancasila Pak, itu banyak sekali. Ada 9 macam. Ada mandiri, toleransi, keamanan, semuanya itu. Jadi kalau setiap hari kita memberikan contoh dan memberikan motivasi ke siswa, yaitu dengan pertama memberikan selalu mengingatkan, yang kedua adalah pujian juga bisa. Bahwa anak, oh terima kasih nak, kamu telah membuang sampah pada tempatnya tanpa ibu suruh. Berarti itu memberikan motivasi. Biasanya anak, rupanya nampak sama ibu nih saya membuang sampah. Ada tanpa dia melihat kita baru dia membuang sampah, berarti dia ingin pujian. Tetapi dia dari setelah kita menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu positif, itu adalah baik untuk diri kita. Berarti anak itu tanpa ada pun kita di sana, dia akan menyadari oh iya ya. Setiap gurunya, makanya di sini adalah perlu kerjasama setiap guru Pak. Jadi tidak bisa satu guru yang akan merubah motivasi siswa. Jadi contohnya di kelas 10, berapa mapel di sana? Berarti setiap guru juga harus menanamkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang harus mereka tanamkan. Jangan nanti tugas tanggung jawab satu guru aja. Nonsen kalau seandainya 10 mata pelajaran itu hanya satu guru yang merubah siswa. Itu tidak akan mungkin terjadi Pak. Tetapi kalau kita saling bekerja sama semuanya, setiap guru selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan, motivasi, budaya positif ke siswa, pasti dan saya yakin bahwa anak yang kita didik dengan satu bersama itu akan berubah. Contoh, kalau kita mengingatkan, nah dengan kesepakatan tadi, apakah masih ada yang terlambat ke sekolah? Itu mungkin saya di jam pertama. Mungkin di jam kedua Bapak Ibu juga meninjau juga, mengingatkan juga. Apakah masih ada anak saya tadi yang terlambat sekolah? Tidak ada Bu. Yang ketiga begitu juga. Wah terima kasih sekali tadi saya dengar dari Ibu Yeti atau Bapak yang di jam kedua bahwa anak Ibu tadi ini tidak ada lagi yang terlambat. Berarti seperti itu Pak. Kita memberikan motivasi. Jadi semua kita kerjasama. Jangan di satu guru saja. Karena di satu guru motivasi anak tidak akan timbul. Kenapa? Karena di satu guru kan dia tidak masuk dalam setiap hari. Dia hanya per jam aja dalam satu minggu berapa jam. Tetapi kalau kita kerjasama semuanya, setiap hari kita mengingatkan, mungkin awal ini sulit, tetapi kita kompak bersama setiap hari, kita tumbuhkan motivasi disiplin ke anak. Saya yakin seluruh anak akan berubah ke budaya positif. Mungkin tidak ada anak lagi yang terlambat. Sama dengan mungkin tidak ada anak lagi yang tidak memakai baju olahraga. Kalau kita kerjasama.
Tetapi kejadian tadi di lapangan karena kita tidak ada kerjasama. Iya kan? Mungkin yang menteriakan itu cuma bagian kesiswaan. Tetapi adakah kita sebagai wali kelas, sebagai guru, menyebutkan ke anak bahwa aturan itulah berpakaianlah sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Ya, jadi makanya di situ ada anak yang melanggar tadi Pak. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama antar kita. Tetapi kalau ada kerjasama antar kita, lambat laun anak kita pasti sama pandangannya. Karena kita selalu mengingatkan. Makanya saya tadi ibaratkan berapa orang masuk dalam kelas itu. 10 mata pelajaran ke 10 guru tersebut harus sama-sama memberi motivasi siswa. Kalau cuma satu, motivasi siswa tidak akan muncul. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, maka juga di sini juga perlu juga mempelajari segitiga restitusi tadi adalah kita kenali dulu siswa itu. Itu kan maksud itu kan memberikan motivasi. Iya. Yang saya tanya tadi, faktor apa saja menimbulkan motivasi dari diri sendiri itu? Ya faktor tadi saya bilang. Motivasi itu sudah jelas. Ya faktornya menimbulkan ya Pak ya. Bagaimana faktor menimbulkan? Iya, dengan kita menyadarkan dia Pak. Nggak mungkin kesadaran itu datang dari dia sendiri kalau kita disadarkan. Ibarat kita tidur nih Pak. Kalau kita nggak dibangunkan, mungkin kesadaran itu belum datang kalau kita tidak dibangunkan setiap hari sama orang tua kita. Makanya itu butuhlah kita selalu menyadarkan siswa. Mungkin disitulah butuh kerjasama kita antar murid. Jadi kalau kita melakukan terus-menerus dan pas di saat kita tidak melakukan, anak murid itu akan timbul sendiri. Contoh, di saat kita bangun tidur tadi, mungkin kebiasaan kita tidak bangun di pas jam 5. Tetapi karena terbiasa kita, mungkin dengan pakai waker atau orang tua merepet-repet. Karena kebiasaan terus, lama-lama orang tua capek, kita juga akan ingat Pak, oh iya, ternyata kalau nggak dibangun orang tua, efeknya apa? Anak akan memperbandingkan. Kalau kita selalu mengingatkan, anak akan memperbandingkan apa yang dibuat kalau seandainya tidak diingatkan guru dan apa yang akan dibuat kalau setelah dia ingatkan. Mungkin motivasinya itu makanya itu datang dari diri, kesadaran diri adalah dengan nilai-nilai yang kebajikan yang mereka yakini bahwa kalau bangun terlambat dia akan datang terlambat ke sekolah. Seperti itu Pak. Mungkin seperti itu cara dia menumbuhkan motivasi dia diri sendiri. Harus dapat dorongan dari guru, dari orang tua, dari segala pihak. Jadi makanya Bapak, ya saya ini juga boleh Pak. Saya senang kali berbagi kalau memang apa Pak. Karena di mindset di guru penggerak ini adalah memang dirubah mindset kita Pak. Jadi saya minta sama Bapak Ibu rugi kalau seandainya tidak masuk di guru penggerak. Kenapa? Mindset kita jauh berubah apa yang kita lakukan. Oh, jujur Pak, saya mungkin selama ini malas datang ke sekolah. Tetapi karena saya telah mempelajari guru penggerak, saya mencintai anak murid saya. Saya nggak akan takut. Saya coba pendidikan saya ini di lokal Ibu Puslina. Saya nggak pernah masuk sama siswanya Pak. Tetapi dengan saya diberi kesempatan 1 bulan P5, alhamdulillah. Sampai saya menangis. Iya, tanya sama Pak Dani. Sampai siswa itu yang biasanya duduk di atas meja, di atas kursi, di saat guru P5 tidak ada, saya nggak mau itu terjadi Pak. Saya terapkan apa yang belajar di mana. Dan mungkin boleh Bapak tanya bagaimana mereka belajar sama saya. Sampai akhirnya mereka menangis mempresentasikan. Dan sampai saya tersentuh, sampai siswa yang saya bilang bimbing tadi Pak berubah gara-gara saya membilang, nah kehidupan kamu lebih baik dari 10 TAP yang Ibu tangani. Jadi motivasi yang saya berikan ke siswa, saya nggak akan marah-marah ke siswa Pak. Saya tanya latar belakang mereka. Jadi akhirnya saya ke sekolah menyenangkan. Jadi saya bilang, rugi saya kalau tidak berjumpa dengan siswa. Saya paling senang menghadapi siswa yang bermasalah. Itu hobi saya sekarang. Karena salah satu saya selalu sampai WA saya malam sama siswanya Pak. Kenapa? Wali kelasnya menyuruh orang tuanya menyuruh wali kelasnya memberhentikan anaknya. Tetapi rasa cinta saya kepada murid, saya ambil anak itu. Saya pantau terus. Ternyata kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Ternyata di sini adalah kebutuhan dukungan dan kasih sayang. Disitulah saya beri Pak. Nah, saya beri pemahaman. Begitulah saya lakukan juga di 10 TAP. Mungkin setelah ini boleh Bapak mungkin sama saya juga boleh, Bu Jusrina juga boleh, Bu Anissa juga boleh, sama Bu Armila juga boleh. Yang mana Bapak merasa nyaman dan senang, ya itu silakan Pak. Jadi kami di sini membuka diri.
Dan karena sekaligus Bapak-bapak, apa yang dipelajari di PMM itu adalah itu yang kami pelajari di guru penggerak. Cuma di PMM mungkin cuma sekilas, tapi di guru penggerak adalah dikupas sama sekali. Jadi banyak ternyata ilmu yang kita pelajari. Bagaimana kita berpihak kepada murid itu betul. Jadi sebetulnya tidak ada murid yang mengulang sebetulnya. Tidak ada memang murid yang tinggal. Kalau kita benar-benar membimbing murid tersebut, sama-sama membimbing, bukan tugas wali kelas, bukan tugas kajur, bukan tugas yang lain. Berarti tugas kita bersama-sama. Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Yeti yang sudah memberikan paparannya tentang definisi budaya positif di modul 14. Sekali lagi Bapak Ibu berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Yeti. Mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu pertemuan kita bersama Ibu Yeti. Insyaallah ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kami bisa diundang kembali untuk berdiskusi. Nggak usah di rolling Pak. Kita gabung aja masuk kita masuk. Kalau dapat kita sama ini kan karena kebetulan kita banyak acara jadi makanya saya nggak sempat berjalan. Tapi kalau saya kalau dapat sama udah bukan di rolling. Kalau dapat semuanya kalau semua dapat ilmu. Jadi saya dapat ilmu Bapak itu juga dapat ilmu. Jadi enak berbagi untuk kebaikan semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Foto bersama Bu. Iya, foto bersama.